Gereja saat ini mempersiapkan pelayanan ibadah online untuk sidang jemaat yang terkasih. Dan apa saja yang perlu dipersiapkan oleh jemaat? Pertama, pilihlah jam ibadah yang sesuai. Kedua, siapkan diri dengan berpakaian rapi dan sopan sebagaimana kita beribadah di gedung gereja. Ketiga, siapkan Alkitab dan alat-alat tulis yang diperlukan. Keempat, silakan duduk dengan posisi yang baik dan fokus. Hindarilah berbaring atau melakukan kegiatan yang lain. Kelima, siapkan hati dengan berdoa secara pribadi sebelum ibadah online dimulai. Keenam, ikutilah liturgi dan tetap berpartisipasi aktif selama ibadah berlangsung, seperti berdiri, duduk, memuji Tuhan, dan fokus mendengarkan firman Tuhan. Yang ketujuh, jemaat bisa melakukan persembahan melalui transfer ke rekening gereja atau scan QR yang tertera di layar menggunakan mobile banking atau e-wallet. Kedelapan, ikutilah ibadah streaming sampai selesai dengan kerinduan yang mendalam mencari Tuhan. Dan yang terakhir, orang tua bisa mengajak dan membimbing anak-anak mengikuti video YouTube sekolah minggu yang dipersiapkan oleh gereja. Demikianlah hal-hal yang perlu dipersiapkan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tahu nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Saat itu selesai, teman-teman, saya percaya bahwa kita ada sampai hari ini semua karena berkat kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kita patut bersyukur untuk setiap hari-hari kita, untuk satu minggu ini, untuk segala berkat Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita nyanyikan lagu berkat kemurahan. Jangan
kami berdoa untuk mungkin teman-teman kami yang belum bisa ibadah di rumah mereka, ya Bapak, kiranya Engkau suci kuduskan mereka, kiranya mereka dapat ikut ibadah seperti biasa pada hari-hari berikutnya. Terima kasih ya Bapak, Engkau berkati setiap ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Teman-teman, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan menemukan di mana setiap kita akan membacakan pengakuan iman Rasul. 3, 2, 1. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalian langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Bikira Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pembaptisan tubuh, dan hidup kekal. Oke, teman-teman di rumah masih tetap berdiri ya. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita harus tetap bersemangat. Kita katakan anggur baru.
teman-teman, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelum itu kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan menyanyikan satu lagu penyembahan. Kita katakan sungguh indah. Karena kasih Tuhan sungguh
Mari kita sama-sama sekali lagi berdoa. Tuhan, kami boleh bersyukur senantiasa karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami, dan kami boleh bersama-sama kembali beribadah pada ibadah remaja secara live streaming, dan kami boleh bersyukur sampai hari ini Tuhan masih memberikan napas hidup kepada kami, dan kami menyerahkan sepenuhnya waktu ini ke dalam tangan. Berbicaralah kepada kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Remaja yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, apa kabar? Saya bersyukur senantiasa kita kembali boleh bersama-sama beribadah walaupun dalam keadaan ya kita seperti ini masih berada di rumah. Kamu dan saya terhalang oleh jarak dan juga tempat, tapi itu tidak akan mengurangi semangat kita untuk mengikut Tuhan dalam hidup kita, dan kita bersama-sama terus belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya rindu kita bersama-sama kembali belajar firman Tuhan. Saya diberikan satu tema yang begitu baik, yaitu kita akan sama-sama belajar bagaimana mengakui setiap kesalahan kita. Tentu tidak mudah. Bagaimana kita mengakui kesalahan kita? Bagaimana caranya supaya kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita salah di dalam melakukan banyak hal. Nah, hari ini kita belajar tentang kalau ada salah, akui saja. Itu tema kita pada kesempatan pagi hari ini. Saya mengajak kita membuka firman Tuhan dalam Amsal 28 ayat 13. Amsal pasal 28 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Begitu luar biasanya firman Tuhan yang sudah kita baca. Tentu hari ini kita belajar tentang bagaimana kita belajar mengakui kesalahan kita. Bagaimana kalau aku berbuat salah? Ya. Kenapa ini penting? Ya. Kalau kita mengakui kesalahan kita, kamu akan menjadi orang yang bisa dipercaya. Kita semua akan bisa menjadi orang yang bertanggung jawab di dalam hidup kita. Ya, begitu banyak yang kita lihat di luar sana orang yang sama sekali tidak belajar dari kesalahannya, bahkan tidak mengakui kesalahannya, sehingga orang tersebut jauh dari kata bisa dipercaya orang, bisa bertanggung jawab. Tentu kita semua remaja-remaja yang bertanggung jawab, semua kita anak-anak Tuhan harus bisa dipercaya. Dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada, kita bisa dipercaya. Nah, apa yang terjadi? Apa yang akan kamu lakukan apabila suatu saat kamu melakukan satu kesalahan? Ya, coba bayangkan, anggap saja namanya Timo. Ya, Timo waktu itu sedang bermain dengan temannya. Ya, Timo tanpa sengaja melempar bola, ya, dan memecahkan kaca mobil tetangganya. Kalau kamu diperhadapkan, seandainya kamu menjadi Timo, apa yang akan kamu lakukan? Ya, coba pikirkan. Tentu kamu punya 3 pilihan. Yang pertama, kabur. Wah, ya, kebanyakan terjadi kabur. Yang kedua, pilihannya adalah menyalahkan orang lain. Dia sih dorong-dorong saya, akhirnya saya salah deh, ya. Lalu saya lempar, padahal saya tidak bermaksud seperti itu, lalu kenalah mobil. Yang ketiga, pilihannya adalah mengaku kepada tetanggamu dan menawarkan untuk ganti rugi. Mana pilihan? Yang A, yang B, atau yang C? Memilih kabur, menyalahkan orang lain, atau kamu mengakui walaupun dengan ketakutan, ya, pada tetanggamu lalu menawarkan ganti rugi. Kamu mungkin tergoda untuk
melakukan atau memilih yang ada. Itu kabur. Tapi apapun kesalahanmu, pasti ada manfaatnya kalau kamu jujur. Kenapa? Kita harus mengakui kesalahan kita. Yang pertama, karena itu adalah tindakan yang benar. Ya. Alkitab berkata di dalam Ibrani 13 ayat 18, di sini dikatakan kami ingin bertingkah laku jujur dalam segala hal. Kamu bisa baca, ya. Itu yang pertama. Artinya bahwa di dalam kehidupan kita ingin kita bertingkah laku jujur dalam segala perkara. Ya. Karena itu tindakan yang benar. Yang kedua, yaitu karena orang biasanya akan lebih mudah memaafkan orang yang jujur. Benar? Kalau kita jujur, orang yang ada di depan kita akan mudah sekali memaafkan kita. Orang yang tadinya mungkin kita merasa takut dengan dia, tetapi akhirnya apa? Akhirnya ketika dia melihat ketulusan kita, melihat kejujuran kita, mengakui kesalahan kita, akhirnya apa? Dia mudah untuk memaafkan dibandingkan kita tidak mengakui kesalahan kita, atau kita tidak jujur di hadapannya. Alkitab berkata di dalam Amsal 28 ayat 13 tadi, siapa menyembunyikan pelanggarannya atau yang menutupi pelanggaran-pelanggarannya tidak akan berhasil. Tetapi apa? Ia yang mengakui dan meninggalkannya akan mendapat belas kasihan. Amin. Firman Tuhan ini jelas sekali berbicara kepada kita, siapa yang menyembunyikan pelanggaran, siapa yang menyembunyikan kesalahan tidak akan beruntung di dalam kehidupannya. Sekecil apapun, bahkan sebesar apapun kesalahan kita, itu akan terus menjadi sesuatu hal yang mengikuti kehidupan kita. Kalau kita tidak selesaikan, tentu itu akan menjadi sesuatu yang berbahaya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, di dalam bagian firman Tuhan, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Orang yang menyembunyikan kesalahan itu seperti menaruh api di dalam kertas, tidak ada gunanya. Ibarat dia menyembunyikan api di dalam kertas, sehebat apapun dia membungkusnya, namanya api membakar kertas tersebut. Oleh karena itu kita tidak menyembunyikan sesuatu, atau kita membiarkan diri kita di dalam kesalahan kita berlarut-larut, karena itu akan menjadi sesuatu yang mengerikan dalam hidup kita. Banyak contoh orang yang tidak jujur di dalam hidupnya. Banyak contoh, banyak anak-anak remaja, bahkan dewasa, bahkan orang tua sekalipun, kalau dia tidak jujur, rumah tangganya, ya, kehidupan, hubungan di dalam masyarakat, jabatannya dan sebagainya, orang itu tidak akan bisa dipercaya. Orang itu tidak akan menemukan satu kebahagiaan di dalam pekerjaannya. Ia akan terus-menerus dihantui dengan kesalahan-kesalahan yang ada. Karena apa? Karena sehebat apapun dia menyembunyikan kesalahannya, itu akan terbongkar, dan orang tidak akan bisa empati lagi dengan dia. Orang tidak akan lagi memberikan kepercayaan kepada dia. Inti dari kesuksesan kita adalah kita dipercaya orang. Ketika kita juga nantinya lulus sekolah, ketika kita mau bekerja, orang tidak akan melihat skill kita. Skill itu bisa kita dapatkan, ya, di bangku kuliah, di bangku sekolah kita bisa belajar. Tetapi yang namanya karakter, kejujuran, bisa dipercaya itu tidak mudah. Karena itu menjadi nilai plus, ya. Atasan kita, bos kita akan melihat kita, bagaimana kita, bukan melihat kehebatan kita bekerja, bukan melihat skill kita, keterampilan kita, bukan bagaimana target yang kita dapatkan, tetapi kejujuran kita.
tentu kamu akan terus bahkan akan menjadi orang yang hebat di tengah-tengah satu lembaga tersebut di mana kamu bekerja nanti. Ya, orang akan percaya dengan kamu, orang akan melihat karaktermu seperti itu. Jadi kita melihat di dalam bagian ini bahwa Alkitab katakan bahwa kita tidak menutupi pelanggaran-pelanggaran kita, karena itu akan mendatangkan yang namanya ketidakberuntungan. Tetapi di dalam firman Tuhan, siapa mengakuinya, meninggalkannya akan disayanginya. Ketika kita mengakuinya dan meninggalkannya, artinya apa? Kita berubah. Jangan kita mengakui, besok kita lakukan lagi. Kita mengakui di depan orang, ya, dia maafkan kita, lalu kita ulangi lagi. Dan itu tidak seperti itu apa yang dikatakan firman Tuhan. Dikatakan bahwa siapa mengakuinya dan apa? Dan meninggalkannya, ia akan disayang. Jelas. Amsal Salomo mengatakan, ini adalah satu hikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Ya, di dalam hal mengakui kesalahan. Makanya tema kita pada pagi hari ini yaitu kalau ada salah, akui saja. Tidak sulit untuk mengakuinya. Karena apa? Karena kita sudah melakukan tindakan yang benar. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu yang paling penting adalah kita sudah menyenangkan hati Allah. Amin. Siapa sih yang tidak pernah salah? Yo, taruhan. Ya. Saya aja pernah melakukan kekeliruan. Bapak saya sebagai hamba Tuhan pernah melakukan satu dosa. Akui di hadapan Tuhan. Tetapi jangan diulang lagi kata firman Tuhan dalam bagian ini. Kita tidak luput dari kesalahan. Kita manusia yang terbatas, ya, dalam tindakan. Mungkin tindakan kita sudah benar, tetapi orang menganggap kita nggak benar. Ya, itu sudah meresahkan orang lain. Ya, mungkin kita tidak nyata-nyata melakukan yang namanya dosa, tetapi dalam pikiran kita, pikiran kotor kita, itu sudah mendatangkan kesalahan. Kalau kita tidak akui, artinya kita sudah mencemarkan Tuhan. Dan dikatakan di dalam bagian ini, di hadapan Tuhan orang tersebut sama sekali mendukakan hati Tuhan. Firman Tuhan ini luar biasa. Kita mau supaya apa? Supaya kita benar-benar mengakui. Di dalam Amsal 3 ayat 32 di situ jelas-jelas dikatakan orang yang belat-belit, tahu belat-belit? Taulah orang yang tidak jujur, belat-belit gitu ya. Dia menyalahkan orang lain dan sebagainya. Terus juga apa? Seringkali apa? Banyak sekali kata-katanya tidak terlupain, tidak langsung berkata, iya saya salah. Tapi dia muntah-muntah. Terus itu orang yang tidak jujur. Sudah jelas-jelas kesalahan. Tetapi dia sama sekali tidak akui. Dikatakan dalam bagian ini, orang yang belat-belit memuakkan bagi Tuhan, tetapi ia akrab dengan orang-orang yang lurus. Amsal 3 ayat 32. Jadi kita melihat di dalam bagian ini, bagaimana kita belajar dari kesalahan kita. Yang Kolose 3 ayat 2 dikatakan kita semua sering membuat salah. Kalau kita langsung mengakui kesalahan kita, itu salah satu tanda bahwa kita rendah hati dan dewasa. Maukah kita mengakui kesalahan kita dan meninggalkan itu semua? Kalau kita sudah melakukan satu kesalahan, akui itu di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan sesama kita. Selesaikan itu, jangan berlarut-larut. Kalau itu sudah berlarut-larut, itu akan mendatangkan dosa bagimu. Dan yang namanya dosa itu terus-menerus, ya, tidak akan berhenti. Kalau kamu tidak jujur, ya kamu sudah berbohong, selanjutnya kamu akan berbohong kedua kalinya. Kalau kamu sudah tidak jujur, akan menimbulkan ketidakjujuran selanjutnya. Remaja yang dikasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita belajar bagaimana kita mau terus-menerus mengakui segala kesalahan kita. Apapun itu, pelanggaran-pelanggaran yang sudah kita lakukan, tinggalkan itu. Karena Tuhan menyayangi orang yang seperti itu.
Jangan sampai membiarkan hidup kita dicemari dengan dosa. Hidup kita dicemari dengan segala sesuatu yang memuakkan Tuhan. Karena Tuhan tidak suka dengan remaja-remaja seperti itu. Ya, kita ada remaja-remaja anak-anak Tuhan. Kita mau supaya benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh akui segala kesalahan kita, sebesar apapun itu. Ya, kita tahu Dia adalah Allah kita, dan Dia juga adalah Bapa kita. Ingat, kalau kita ketemu sama Papa kita, kalau kita sudah melakukan satu kesalahan, pernah kamu melakukan kesalahan sama Papa Mama? Bagaimana? Ketika kamu mengakui, apakah Dia langsung pukul kamu sampai mati-matian? Tidak kan? Tentu Dia akan kasih hukuman bagi kamu, tetapi dalam hatinya Dia menyayangi kamu. Dia ingin supaya kamu tidak lagi melakukan kesalahan. Seperti itu hati Bapa. Dia mengampuni kita. Dia mau supaya kita akui satu kesalahan. Jangan tutup-tutupi, karena Dia tahu segalanya. Tuhan itu Maha tahu. Dia mengetahui segala tindakan apapun yang kita lakukan, sehebat apapun kita sembunyikan, di hadapan Tuhan semuanya terbuka. Tidak ada yang ditutupi. Dan kita mau terbuka di hadapan Tuhan juga. Kalau kita sampai hari ini masih menyimpan satu kesalahan, mungkin kita juga sudah melakukan satu kesalahan kepada orang lain, menyakiti orang lain, dan kita belum sempat untuk mengakuinya. Akui saat ini. Dalam 1 tahun ini mungkin apa yang sudah kita lakukan, ingat-ingat apa yang sudah kita lakukan. Jangan sampai itu engkau biarkan begitu saja, sampai engkau dewasa nanti, ketika engkau ketemu dengan orang tersebut, kamu belum bereskan itu. Tuhan ingin supaya kita kembali kepadanya, mengakui segala kesalahan, karena Dia itu mengampuni kita. Dia mau supaya kita sungguh-sungguh mau datang di hadapannya dengan segala kesalahan kita, ya, tidak menutup-nutupinya, ya. Jangan sampai kita mengorbankan orang lain di sekitar kita, sehingga orang lain terluka juga. Dan kalau misalnya itu dengan orang tua kita, akui itu di hadapan mereka, karena Tuhan menunggu kita mengakui segala kesalahan kita, ya. Jadi kita belajar hari ini bagaimana ketika kita melakukan satu kesalahan, jangan seperti orang dunia kabur begitu saja, atau menyalahkan orang lain, atau berbelah-belah. Ya, kita mau supaya kita jujur di hadapan mereka, akui, dan kita sudah melakukan satu hal yang baik. Kita memiliki karakter yang jujur, dan itu menyenangkan hati orang lain di sekitar kita dan hati Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa menutup firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami hari ini belajar tentang satu cara yang Alkitab sudah berikan kepada kami, yaitu kami ketika kami melakukan satu kesalahan dalam bentuk apapun juga, baik perkataan kami maupun dalam tindakan kami, dalam bentuk fisik yang kami lakukan Tuhan kepada teman kami, kepada sahabat kami, orang tua kami mau Tuhan supaya belajar untuk mengakuinya saat itu juga. Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan diajar terus-menerus untuk tetap mengakui segala pelanggaran kesalahan kami, karena kami terbatas. Kami manusia yang sangat terbatas, kami manusia berdosa yang lemah. Kedagingan kami Tuhan seringkali Tuhan kami ikuti. Oleh karena itu Tuhan, ampuni kami Tuhan. Biarlah kami mau belajar seperti yang Amsal sudah katakan kepada kami. Tidak ada untungnya Tuhan kami menyembunyikan pelanggaran kami, karena itu akan mendatangkan murka Tuhan. Itu akan mendatangkan satu bahaya dalam hidup kami Tuhan. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan berjanji Tuhan, kami mau terus-menerus Tuhan, supaya kami mengakui dan meninggalkan segala kesalahan kami Tuhan. Tidak mengingat lagi segala kesalahan itu Tuhan. Sehingga Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Dan hidup kami Tuhan juga boleh menjadi berkat bagi orang sekitar kami.
Berkati kami semua Tuhan, kiranya firman Tuhan yang singkat ini Tuhan kami boleh lakukan dalam hidup kami, dalam pergaulan kami, dalam hubungan kami dengan orang yang kami kasih, orang tua kami, teman kami, keluarga kami, adik kami, kakak kami Tuhan, dan semua orang-orang sekitar kami Tuhan, sehingga orang menjadikan kami Tuhan orang-orang yang bisa bertanggung jawab, orang yang bisa dipercaya. Pakai kami semua di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Amin. Sungguh luar biasa firman yang disampaikan oleh awalnya. Kiranya kita dapat mengakui setiap kesalahan yang telah kita perbuat. Jangan kabur, jangan menyalahkan orang lain, tapi kita akui dan kita harus bertanggung jawab. Sungguh luar biasa. Kini kita akan menjalankan persembahan. Untuk teman-teman yang di rumah, boleh mengirimkan lewat rekening yang ada di deskripsi, atau untuk teman-teman yang belum ada rekening, boleh tabung di rumah, kemudian saat ibadah normal seperti biasanya bisa dikumpulkan ke fokus. Untuk mengirimi persembahan kita akan bertanya. Bapak, kami juga dapat membawa persembahan ya Tuhan
Kiranya ya Tuhan Engkau memberkati ya Tuhan jemaat-jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkati pekerjaan mereka ya Tuhan, Engkau berkati kehidupan mereka, berkati keluarga mereka ya Tuhan. Bagi kami ya Tuhan yang tidak sempat memberikan persembahan Engkau ya kepada-Mu ya Bapa, kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan, sehingga kami pada lain hari ya Tuhan boleh mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu ya Bapa. Segala sesuatunya kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa, Engkau menyuci kuduskan persembahan kami. Kiranya Engkau urus dan Engkau mengulangi dengan baik ya Bapa, dan Engkau memperluas pekerjaan buat kami. Kami serahkan ya Tuhan persembahan kami di dalam tangan-Mu saja. Ini di dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur dan berdoa. Kepada pembawa acara Warta, saya persilakan. Bagi rekan remaja yang dikasih Tuhan Yesus, ya kita boleh bersyukur senantiasa. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah melayani pada pagi hari ini. Kiranya setiap pelayanan kalian boleh diberkati oleh Tuhan, dan bagi kalian semua yang ingin melayani juga boleh, silakan kalian mendaftarkan diri atau menghubungi ketua remaja kita sehingga bisa dijadwalkan, karena memang kita tetap ada ibadah secara online karena remaja dan anak-anak sekolah minggu masuk juga pemuda belum diadakan ibadah seperti diadakan ibadah di umum. Ya, ibadah umum pada minggu ini berjalan dengan tidak lagi online, tetapi berada di gereja ini ibadah umum. Nah, bagi kalian yang ingin atau sudah memenuhi protokol yang benar, boleh berada di gereja ini ibadah umum. Dan bagi kalian yang belum berusia, jangan berada di tempat ini. Ya, kalian bisa beribadah melalui ibadah remaja. Nah, ibadah remaja minggu depan tetap seperti biasa kita lakukan secara online, live streaming jam 10.30, dan kita bersyukur senantiasa juga pada minggu-minggu ini bagi teman-teman juga yang sudah berulang tahun, saya ucapkan selamat ulang tahun. Ya, juga bagi kalian juga yang mungkin saat ini kurang enak badan, silakan minta doakan supaya kami bisa doakan juga. Kalau memang ada pergumulan, ya pokok doa silakan kau sampaikan kepada kami. Nah, terus juga saya terus mengingatkan kembali untuk kalian semua, ya apabila kalian ingin berpergian dan sebagainya, tetap taati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah, yaitu pakai masker dan sebagainya, dan juga tetap jaga jarak, dan juga terus cuci tangan dimanapun kamu berada, dan itu menjadi standar bagi kita semua, ya bukan hanya kalian tetapi kami juga sebagai pengurus dan sebagainya. Saya berharap semuanya kita boleh nantinya akan beribadah seperti normal, seperti biasa. Kita tidak tahu kapan, tetapi kita berharap ya secepat mungkin kita boleh beribadah bersama di tempat ini. Ada yang sudah merasa rindu ini beribadah di tempat ini, ya lupakan dulu kerinduan kita, ya kita sama-sama ya berharap itu, kita doakan supaya itu berjalan dengan baik, ya, dan nantinya kita akan kembali beribadah di tempat ini, ya. Dan kami tetap melayani melalui live streaming. Nah, bagi kalian yang ingin mempersembahkan persembahan, silakan kamu persembahkan melalui celengan, atau mungkin kamu ingin antar ke gereja, silakan melalui TU atau langsung hubungi bendahara atau ketua remaja kita. Nah, hari ini sebenarnya jadwal penginjil Adianto menyampaikan firman Tuhan, tetapi beliau mengalami sakit. Oleh karena itu saya menggantikan beliau, dan kita terus berdoa untuk kesehatan, kondisi kesehatan beliau. Beliau saat ini sedang berada di rumah sakit. Kiranya keadaan boleh berangsur baik, dan terus berdoa untuk beliau Adianto, ya supaya nanti bisa melayani kembali dalam firman Tuhan dan diberikan kesehatan. Kita berdoa untuk beliau secara pribadi, ya. Itu saja pengumuman dari saya. Ya, mari kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita. Kita akan menyanyikan doksologi, dan saya akan menutup di dalam doa tersebut. Puji Allah Bapa
semua yang juga mengalami sakit dan pergumulan pribadi, Tuhan Kau berkati dan berikan jalan keluar sehingga mereka setiap kami Tuhan boleh luput dari segala mara bahaya Tuhan. Menyerahkan juga masa depan kami, kehidupan kami, studi kami, dan semua cita-cita kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jemaat yang terkasih, pulang dan terima berkat dari Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha Kristus datang kembali. Haleluya.